Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Hamid. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerak pada tumbuhan, yakni gerak tropisme dan gerak nasti, untuk memenuhi tugas fisiologi tumbuhan. Gerak pada tumbuhan merupakan suatu resapan terhadap rangsangan atau stimulus, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar individu, atau gerak sebagian organ tumbuhan atau keseluruhan akibat pengaruh rangsangan atau bukan pengaruh rangsangan atau otonom. Jadi, timbulnya gerak pada tumbuhan merupakan bukti adanya iritabilitas atau peka terhadap rangsang dan mampu membuat rangsang tersebut. Gerak tropisme merupakan gerakan tumbuhan yang gerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Rangsang dari luar mempengaruhi gerak tumbuhan ada bermacam-macam, misalnya cahaya, gravitasi, air atau kelembaban, dan sentuhan atau singgungan. Berdasarkan jenis rangsangan, dibedakan menjadi 4. Yang pertama fototropisme, yang kedua geotropisme, yang ketiga hidrotropisme, yang keempat tikmotropisme. Fototropisme adalah gerak tropisme akibat rangsangan cahaya matahari. Fototropisme merupakan adaptasi tumbuhan untuk mengarahkan tajuknya ke arah cahaya matahari yang sangat penting untuk berlangsungnya proses fotosintesis. Geotropisme adalah gerakan bagian tumbuhan karena pengaruh gravitasi atau gaya tarik bumi. Apabila arah pertumbuhan tersebut ke atas, maka termasuk geotropisme negatif. Apabila arah pertumbuhan menuju ke bawah, berarti termasuk geotropisme positif. Contoh geotropisme positif adalah pertumbuhan akar yang selalu menuju ke bawah atau ke dalam. Hidrotropisme merupakan gerak bagian tumbuhan menuju ke arah basah atau berair. Arah pertumbuhan menuju tempat yang berair disebut gerak hidrotropisme positif. Apabila arah pertumbuhan tanaman menjauhi tempat yang berair, disebut hidrotropisme negatif. Contoh hidrotropisme positif adalah arah pertumbuhan akar di dalam tanah yang selalu ke tempat yang mengandung air. Tikmotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa sentuhan benda atau persinggungan. Gerakan ini tampak jelas pada gerak membelit ujung batang ataupun ujung solor dari Cucurbiaceae dan Passiflora. Contoh tanaman yang bersulur adalah ercis, anggur, markisa, semangka, dan mentimun. Gerak nasti. Kata nasti berasal dari bahasa Yunani, yaitu nastos, yang berarti dipaksa mendekat. Adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan, namun arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Oleh karena itu, arah gerak dari bagian tubuh tumbuhan yang melakukan gerak nasti ditentukan oleh tumbuhan itu sendiri. Ditinjau dari macam sumber rangsangan, dibedakan menjadi 1. Fotonasti, 2. Niktinasti, 3. Tikmonasti atau seismonasti, 4. Termonasti, 5. heptonasti, dan 6. nasti kompleks. Fotonasti merupakan gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan cahaya matahari. Contoh, bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa yang akan mekar pada sore hari dan menutup esok paginya. Niktinasti merupakan gerak menutupnya daun berbuah polongan atau Leguminosae karena pengaruh gelap atau menjelang malam merupakan contoh gerak niktinasti. Seperti halnya pada gerak seismonasti, gerakan juga disebabkan karena menurunnya tekanan turgor
sel-sel pada daerah persendian tangkai daun. Menurutnya, tekanan turgor ini disebabkan karena terjadinya perubahan susunan kimia pada sel-sel tersebut karena pengaruh perubahan suhu. Tikmonasti atau seismonasti. Istilah tikmonasti berasal dari bahasa Yunani, yaitu tikma yang berarti sentuhan, adalah gerak nasti yang disebabkan oleh getaran atau sentuhan. Misalnya gerak membuka dan menutupnya daun putri malu atau mimosa pudica jika disentuh atau bergerak. Jika ujung daun putri malu disentuh, maka akan terjadi aliran air yang menjauhi daerah sentuhan. Adanya aliran air ini menyebabkan kadar air di daerah sentuhan berkurang, sehingga tekanan turgornya mengecil. Akibatnya daun putri malu akan menutup dan tampak seperti layu. Termonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan suhu. Contoh mekarnya bunga tulip pada saat suhu udaranya sesuai. Bunga ini akan mekar jika suhu menjadi hangat dan menutup kembali jika suhunya menurun. Haptonasti adalah gerak nasti yang terjadi pada tumbuhan insektivora yang disebabkan oleh sentuhan serangga. Contoh menutupnya daun tanaman kantung semar dan venus ketika tersentuh serangga kecil. Jika seekor serangga mendarat di permukaan daun, daun akan cepat menutup. Akibatnya serangga tersebut terperangkap dan tidak dapat keluar. Nasti kompleks adalah gerak nasti yang disebabkan oleh beberapa faktor sekaligus. Rangsangan yang diterima dapat berupa cahaya matahari, suhu, air, dan zat kimia. Misalnya gerak membuka dan menutupnya sel-sel penjaga pada stomata. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.